membaca qalqalah ini. Yang pertama itu memantulkan ketika sukun atau disukunkan. Mengucapkan vokal pantulan hanya 1/2 dari harakat fathah. Yang ketiga itu mengeluarkan bunyi pantulan hampir sama kuat dengan ketika harakat fathah, kasrah atau dhammah. Yang keempat itu mengalirkan suara pantulan. Dan yang terakhir itu apabila mewakafkan qalqalah bertasydid, maka penuhi dulu tasydidnya, baru vokal fathah, dhammah atau kasrah dengan setengah harakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan 2 orang, saya sendiri Nursyila Sakinah dan rekan saya Mursyidah Muhajir. Kami dari kelas PAI 4B, program sarjana, jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah IAIN Parepare. Pada kesempatan kali ini, kami akan memaparkan mengenai hukum bacaan qalqalah, tafkhim, dan mad arid disukun. Rekaman video ini kami buat untuk memenuhi tugas mata kuliah pembelajaran Quran Hadis dengan dosen pengampu Bapak Rustan Effendi, SPDI MPDI. Hukum bacaan qalqalah. Menurut bahasa, qalqalah artinya getaran atau pantulan. Sedangkan menurut istilah, qalqalah adalah pantulan atau getaran suara ketika membaca huruf al-qalqalah yang berharakat sukun atau yang disukunkan. Menurut ilmu tajwid, qalqalah adalah huruf-huruf qalqalah yang dibaca dengan gerakan suara seakan-akan memantulkan secara tiba-tiba, sehingga terdengar suara membalik dengan bunyi rangkap. Lafal Al-Quran dibaca qalqalah apabila pada lafal tersebut terdapat huruf qalqalah yang mati atau sukun, atau hidup tetapi dibaca mati karena wakaf atau berhenti. Syarat qalqalah. Syarat huruf yang dibaca qalqalah itu harus sukun atau disukunkan. Adapun huruf qalqalah yaitu ba, jim, dal, to, ko. Agar gampang dihafal, dapat dirangkaikan menjadi satu, yaitu hutbujadin atau baju di toko. Jenis-jenis qalqalah. Qalqalah terbagi menjadi 2, yaitu qalqalah sugra dan qalqalah kubra. Qalqalah sugra. Sugra berarti kecil, yang berarti qalqalah sugra itu dibaca tipis. Bunyi huruf qalqalah asalnya mati. Biasanya huruf qalqalah itu berada di tengah-tengah kalimat. Adapun contoh qalqalah sugra yaitu tajri. Tajri tidak boleh dibaca tajri. Tajri tidak boleh dibaca tajri, tetapi harus diqalqalahkan, digetarkan, yaitu dibaca tajri. Tajri. Pada kalimat ini terdapat huruf qalqalah yaitu jim yang berada di tengah-tengah kalimat, yang artinya qalqalah ini adalah qalqalah sugra atau qalqalah yang dibaca tipis. Contoh kedua itu ada kalimat ya betagi. Ya betagi tidak boleh dibaca yab tagi karena ya betagi adalah qalqalah sugra. Mengapa dianggap qalqalah sugra? Karena pada kalimat ini ada huruf qalqalah yang berada di tengah-tengah kalimat, yang berarti itu adalah contoh qalqalah sugra. Pada kalimat lain itu terdapat pada kalimat qadha. Qadha ini tidak boleh dibaca qadha karena terdapat huruf qalqalah yaitu dal yang berada di tengah-tengah kalimat, yang berarti hukum bacaan pada kalimat ini yaitu qalqalah sugra. Hukum bacaan qalqalah kubra. Kubra berarti besar, yang berarti qalqalah kubra dibaca tebal. Adapun bunyi huruf qalqalah ini apabila ada huruf
yang matinya karena dihentikan atau diwakafkan. Contoh hukum bacaan qalqalah kubra yaitu pada kalimat waqab. Waqab ini tidak boleh dibaca waqaba karena pada bacaan ini terdapat huruf qalqalah yaitu ba yang berada di akhir kalimat dan dibaca mati karena waqaf. Jadi cara membacanya itu harus waqab, tidak boleh dibaca waqaba. Contoh hukum bacaan qalqalah kubra pada kalimat lain yaitu pada bacaan al-falaq. Pada bacaan ini terdapat huruf qalqalah yaitu qaf yang hukum bacaannya dibaca mati karena waqaf. Selain itu terdapat catatan mengenai qalqalah kubra yaitu qalqalah kubra yang bertasdid. Cara bacanya itu dengan menyempurnakan terlebih dahulu tasdidnya, lalu membaca vokal hurufnya yaitu dhamma fathah kasrah setengah harakat. Baik, perkenalkan saya Mursyidah Muhajir. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai materi tentang tafkhim. Di mana tafkhim secara harfiah ini adalah berarti tebal atau berat. Di mana maka dalam ilmu tajwid yang dimaksud dengan kata tafkhim adalah pengucapan huruf atau bunyi secara berat atau tebal. Masalah tafkhim adalah berkenaan dengan pengucapan kata Allah dan pengucapan huruf ra. Adapun kaidah atau hukum bacaan daripada tafkhim itu sendiri, di mana yang pertama yaitu kata Allah dibaca tafkhim apabila kata Allah itu didahului oleh huruf yang bertanda atau berbaris fathah atau dhamma, bunyi tebal antara a dan o. Contohnya yaitu la ilaha illallah dan Muhammadar Rasulullah. Kemudian yang kedua yaitu di mana tafkhim dibaca apabila berkenan dengan huruf ro dibaca tafkhim apabila huruf ro itu jatuh setelah huruf hijaiyah yang berharakat fathah atau dhamma. Adapun contohnya yaitu seperti bismillahirrahmanirrahim, tarmihim, kemudian marji'uhum. Kemudian contoh yang ketiga yaitu urkisu. Kemudian contoh yang terakhir yaitu kurbatun. Kemudian materi yang ketiga yaitu atau yang terakhir yaitu mat arid lisukun, di mana secara bahasa mat berarti panjang, sedangkan arid yang berarti nampak atau tiba-tiba muncul, sedangkan lisukun yang berarti disebabkan sukun. Sedangkan menurut atau secara istilah mat arid lisukun berarti kaidah panjang yang muncul disebabkan pembacaan huruf akhir yang disukunkan karena waqaf. Kemudian mat arid lisukun ini yaitu mat tabi'i yang diiringi atau menghadapi satu huruf hidup dalam satu kalimat yang mati karena berhenti atau diwakafkan. Adapun aturan membacanya yaitu pendek atau 2 harakat, sedang 4 harakat dan panjang 6 harakat. Kemudian adapun kaidah atau hukum bacaan daripada mat arid lisukun ini, yang pertama yaitu apabila alif mati sesudah berbaris fathah. Contohnya yaitu bismillahirrahmanirrahim, law kanu indana ma matu. Kemudian yang kedua yaitu apabila waw mati sesudah berbaris dhamma. Contohnya yaitu bismillahirrahmanirrahim, wala antum abiduna ma a'bud. Kemudian yang ketiga yaitu ia mati sesudah berbaris kasrah. Contohnya yaitu bismillahirrahmanirrahim, iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Adapun huruf-huruf daripada mat arid lisukun yaitu alif, waw dan ya. Itulah tadi materi yang dapat saya sampaikan. Adapun kesimpulan daripada materi-materi yang telah kami jelaskan yaitu mengenai qalqalah, tafkhim dan mat arid lisukun, di mana
Di sini saya dapat menarik kesimpulan bahwasannya yang pertama yaitu kola-kola adalah huruf-huruf kola-kola yang dibaca dengan gerakan suara seakan-akan memantul secara tiba-tiba sehingga terdengar suara membalik dengan bunyi rangkap. Atau adapun syarat kola-kola itu hurufnya harus sukun atau disukunkan. Adapun huruf daripada kola-kola yaitu ko, to, ba, dan ja. Kemudian yang kedua yaitu kola-kola juga terbagi menjadi dua, yaitu kola-kola kubro dan kola-kola sugro, di mana kola-kola kubro ini merupakan kola-kola yang dibaca dengan tebal, dan kola-kola sugro yaitu kola-kola yang dibaca dengan tipis. Kemudian kesimpulan yang ketiga yaitu tafkim. Tafkim di sini adalah di mana pengucapan atau huruf atau bunyinya itu secara berat atau tebal. Kemudian masalah tafkim adalah berkenaan dengan pengucapan kata Allah dan pengucapan huruf ro. Kemudian kesimpulan yang keempat atau yang terakhir yaitu aturan membaca hukum bacaan atau bacaan mat arid lid sukun, di mana yaitu hukum bacaannya pendek, di mana apabila pendek dibaca 2 harakat, kemudian sedang dibaca 4 harakat, dan panjang 6 harakat. Adapun huruf daripada mat tabi'i atau mat arid lid sukun yaitu ya, waw, dan alif.